Hai gengs, terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang di channel YouTube Herdio Hey. Seperti biasanya gengs, kali ini gue bakal ngebahas salah satu kasus viral yang pernah terjadi di Indonesia. Nah, ini kasusnya itu terjadi tepatnya di Kampung Baru Ciberuk, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Serang, Banten. Seperti apa kasusnya? Simak video ini sampai dengan selesai. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita bahas kasus viral yang satu ini. Mulyana atau biasa disapa dengan Yana, warga Kampung Baru Ciberuk pada saat itu usianya 23 tahun dan dia merupakan pelaku dari kasus yang bakal kita bahas kali ini. Sementara korban bernama Siti Amelia atau biasa disapa dengan Amel dan pada saat itu usianya 19 tahun. Pelaku dan korban merupakan sepasang kekasih yang sudah menjalin hubungan asmara hampir 5 tahun, di mana mereka ini sudah berpacaran dari 2021 hingga tahun 2025. Awalnya mereka pacaran diam-diam, tapi akhirnya ayah dari Amel ini tahu bahwa ternyata Amel ini menjalin hubungan dengan seorang laki-laki yang bernama Yana. Nah, Yana ini itu dikenal baik, dikenal ramah, dikenal sopan, dan juga dikenal lembut oleh warga setempat. Apalagi Yana ini memang sejak kecil, dia ini tinggal bersama nenek dan juga kakeknya. Dimana sejak usia 2 tahun, Yana itu udah ditinggal orang tuanya, ibunya pergi ke Kalimantan, sementara ayahnya itu tidak tahu kemana kabarnya. Nah, karena Yana ini itu tinggal sama neneknya dari usia 2 tahun, sampai akhirnya dia itu menganggap bahwa neneknya itu ya ibunya. Mereka tinggal bersama tentunya dengan keterbatasan ekonomi, di mana nenek Yana ini hanyalah pembuat opak yang penghasilannya itu hanya 20-30 ribu per hari. Demi membantu perekonomian keluarga dan juga meringankan beban neneknya, Yana ini juga turut membantu menjajakan opak buatan neneknya dengan cara keliling kampung berjualan opak. Nah, Yana ini memang dikenal oleh warga setempat sebagai sosok anak yang inspiratif, anak yang mandiri, anak yang rajin, anak yang tutur bahasanya memang lemah lembut, sampai pada akhirnya di tanggal 7 September 2016, kehidupan Yana dan juga neneknya ini berhasil diangkat dan juga diulas ataupun diliput dalam sebuah program acara TV orang pinggiran dengan judul Kerinduan Si Penjajah Opak. Mulyana yang pada saat itu usianya 14 tahun baru mengetahui ternyata orang yang tinggal bersamanya selama ini itu ternyata bukan ibunya, melainkan neneknya. Karena memang selama ini ya dari usia 2 tahun sampai usianya 14 tahun pada saat itu, dia menganggap neneknya itu ya ibunya. Di salah satu segmen acara tersebut, Mulyana ini tampak menangis dan juga mengungkapkan kerinduannya dan juga mencurahkan isi hatinya bahwa dia ingin bertemu dengan ibu kandungnya yang ada di Kalimantan dan juga mengungkapkan bahwa kalau dia besar nanti dia akan membanggakan ya orang-orang terdekatnya terutama ibu dan juga neneknya. Sampai akhirnya Mulyana ataupun Yana ini tuh beranjak dewasa usia 23 tahun, bukannya membanggakan orang tua ataupun neneknya seperti yang ia janjikan waktu kecil, tapi justru Mulyana ataupun Yana ini tersandung kasus yang cukup menghebohkan dan juga menggemparkan Indonesia. Seperti di awal video tadi saya sudah menjelaskan bahwa antara korban dan juga pelaku ini merupakan sepasang kekasih dan mereka punya hubungan spesial. Mereka berpacaran itu sudah 5 tahun ya, dari 2021 sampai 2025, dan mereka pacarnya itu sampai akhirnya mereka melakukan hubungan yang tidak seharusnya mereka lakukan. Sampai akhirnya Mulyana ataupun Yana ini itu mendapat kabar dari Amel bahwa Amel itu mengaku dia sedang mengandung anaknya Yana dan dia sedang hamil. Dia ingin pertanggungjawaban dari Yana dan dia juga mendesak Yana ini agar bertanggung jawab dan juga menikahi dirinya. Namun dengan tegas Yana menolak dan juga terus mengelak ajakan Amel untuk menikahinya, hingga akhirnya mereka berdua pun bertengkar pada saat itu. Tanggal 13 April 2025, tepatnya di siang hari, inilah terakhir Amel terlihat oleh keluarga. Di mana pada saat itu, di hari itu,
Amel ini mendapatkan kabar dari Yana bahwa Yana ingin mengajak Amel untuk makan bakso dan juga jalan-jalan di daerah Ciomas, sekaligus ingin membicarakan soal masalah kehamilan Amel ini. Tanpa menaruh rasa curiga, Amel ini pun mengiyakan ajakan dari Yana ini, dan mereka akhirnya janjian untuk bertemu, dan Yana ini menjemput Amel di rumah kakeknya Amel, tepatnya di daerah Cinangka. Nah, setelah Yana ini menjemput Amel di daerah Cinangka di rumah kakeknya, lalu mereka pergi bergegas ke daerah Ciomas untuk makan bakso. Ya, memang benar, mereka pada saat itu makan bakso, dan setelah mereka selesai makan bakso, walaupun pada saat itu ya Amel ini terus mendesak Yana ya untuk membicarakan soal kehamilannya, tapi Yana pada saat itu mengajak Amel lagi untuk menuju berpindah tempat ke daerah peninjauan. Tapi sebelum mereka sampai ke daerah peninjauan, Amel ini tuh diajak terlebih dahulu oleh Yana untuk menuju ke daerah Bukit Kupa. Dengan alasan Yana ini ingin melakukan transaksi cash on delivery ataupun COD dengan seseorang di daerah Bukit Kupa. Akhirnya Amel pun mengiyakan ajakan pacarnya tersebut. Nah, setelah mereka makan bakso selesai ya, setelah itu mereka menuju ke daerah Bukit Kupa. Nah, dalam perjalanan menuju ke daerah Bukit Kupa, di atas motor ya, ini mereka itu berantem dan sempat berdebat. Karena apa? Karena Yana ini merasa kesel, Amel ini terus membahas dan terus mendesak dia agar bertanggung jawab atas kehamilannya. Yana yang pada saat itu dibuat kesal, dibuat geram oleh Amel, akhirnya memberhentikan sepeda motornya tepat di area yang sepi di kawasan kebun karet yang berada di Bukit Kupa. Nah, setelah berhasil berhenti di area kebun karet yang situasi dan kondisinya sepi, Yana pun akhirnya mengajak Amel untuk masuk ke dalam area kebun karet untuk membicarakan soal kehamilan Amel tersebut. Awalnya sebenarnya Amel ini ragu-ragu dan juga menaruh curiga terhadap Yana. Tapi karena ingin membicarakan soal kehamilannya dia, akhirnya dia mengiyakan ajakan Yana untuk masuk ke dalam kawasan daerah kebun karet yang berada di daerah sana. Mereka berdua pun akhirnya sepakat dan masuk ke kawasan kebun karet yang situasi dan kondisi pada saat itu sepi. Sesampainya di TKP, Yana dan juga Amel ini cekcok, berdebat dan juga bertengkar karena Amel ini terus mendesak Yana agar bertanggung jawab soal kehamilannya. Akhirnya hal inilah yang memicu Yana itu marah, kesal, geram, dan tanpa berpikir panjang, Yana akhirnya tubuh Amel dengan menggunakan kerudung yang Amel pakai. Pada saat kejadian, sebenarnya Amel ini sudah berusaha melakukan perlawanan dengan memberontak dan juga sudah berusaha untuk berteriak sekuat tenaga. Namun karena situasi dan kondisi sepi pada saat itu, tidak ada orang di sana, akhirnya Yana pun berhasil menaklukkan Amel pada saat itu. Setelah memastikan Amel ini sudah lemah dan tak berdaya lagi, disitulah Yana ini baru menyadari apa yang telah ia lakukan terhadap sang kekasihnya. Disitulah dia ini panik dan juga bingung. Nah, merasa kebingungan, Yana ini akhirnya meninggalkan tubuh Amel tergeletak di area tersebut dan dia memutuskan untuk pulang ke rumah untuk mengambil sebilah golf. Kemudian dia balik lagi ke TKP, ke area tersebut, di area kebun karet tersebutlah dia melakukan hal yang sangat kejam terhadap Amel. Tanpa berpikir panjang dan apa yang merasuki Yana ini, pada saat itu Yana akhirnya jadi beberapa bagian. Mulai dari area kelapa, kedua tangan, dan juga kedua kaki. Wah, ini sih sumpah ya. Saya aja membayangkan ini sungguh-sungguh sadis dan juga sungguh-sungguh kejam ya, gengs. Dan setelah selesai eksekusi, Yana ini kemudian memasukkan beberapa bagian tersebut ke dalam sebuah kantong putih. Namun kantong itu kecil, akhirnya tidak muat. Dia hanya memasukkan beberapa bagian aja, kemudian bagiannya itu ditinggalkan di situ dengan hanya ditutupi oleh daun pisang, kemudian dengan ranting-ranting dan juga kayu-kayu di sana. Nah, beberapa bagian yang sudah dimasukkan ke dalam kantong putih tadi kemudian dia buang ke sungai yang ada di daerah sana. Setelah melakukan kejahatan yang tersebut, Yana kemudian pulang ke rumah ya, kemudian dia melakukan aktivitas seperti biasanya. Di malam harinya, keluarga dari Amel ini udah mulai kebingungan dan juga udah mulai khawatir karena tidak ada kabar dari Amel ini dari siang sampai malam. Mereka pun akhirnya menanyakan langsung kepada Yana karena mereka tahu bahwa Yana ini merupakan pacar dari Amel. Namun pada saat itu Yana ini memberitahu bahwa dia tidak tahu keberadaan Amel di mana. Keluarga pun tidak merasa curiga dan mereka juga tidak bisa menuduh sembarangan karena tidak ada bukti pada saat itu.
Namun keluarga dari Amel ini terus berusaha mencari keberadaan Amel dan juga mengetahui keberadaan Amel ini dengan menanyakan kepada teman-teman terdekat Amel, kepada pihak keluarga, dan juga kepada warga setempat. Namun hasilnya nihil, sampai akhirnya pihak keluarga memutuskan untuk melaporkan kehilangan Amel ini ke pihak yang berwajib atau ke polisi. Setelah polisi menerima laporan dari keluarga Amel ini soal kehilangan Amel ini, akhirnya polisi pun mulai memproses dan juga mulai bertindak dan juga sudah mulai mencari keberadaan Amel ini, di mana sebenarnya Amel ini berada. 5 hari berselang sejak Amel dinyatakan hilang oleh pihak keluarga di tanggal 13 April 2025, sore harinya di tanggal 18 April 2025, masyarakat dan juga warga setempat digegerkan dan juga dihebohkan dengan penemuan tanpa identitas. Nah, jadi gengs, awal kasus ini tuh terungkap, ceritanya ada 3 warga setempat yang memang mereka bekerja di sana ya, bekerja di area kebun karet di sana. Mereka itu sedang membabat, membersihkan semak belukar yang ada di sana. Kemudian mereka melihat ada seekor burung yang cakep banget, yang cantik banget. Akhirnya mereka ingin menangkap burung tersebut. Mereka pun akhirnya mengikuti burung tersebut kemana burung tersebut terbang. Akhirnya mereka pun tersadar, mereka mencium aroma yang tidak sedap dan mereka melihat ada tumpukan daun pisang yang kering dan mereka di situ udah mulai curiga karena aroma tersebut berasal ataupun bersumber dari tumpukan daun pisang tersebut. Dan setelah mereka membuka tumpukan daun pisang tersebut, alangkah kaget dan shock dan histerisnya mereka melihat ada potongan. Mereka pun akhirnya ketakutan dan akhirnya langsung melaporkan temuan tersebut ke RT setempat dan langsung dilaporkan ke pihak yang berwajib. Polisi langsung datang ke TKP dan langsung mengevakuasi temuan tersebut. Mereka pun langsung membawa temuan tersebut itu ke rumah sakit terdekat untuk dilakukan otopsi. Temuan ini tentunya menggegerkan dan juga menggeparkan masyarakat setempat. Sampai akhirnya berita temuan tersebut itu terdengar oleh pihak keluarga Amel. Apalagi pada saat itu pihak keluarga sudah mengetahui bahwa temuan itu ya sudah dipastikan seorang wanita. Pihak dari keluarga Amel pun akhirnya bergegas ke rumah sakit untuk melihat secara langsung dan juga mengecek temuan tersebut apakah ada sangkut pautnya dengan kasus hilangnya anak mereka Amel. Sesampainya di rumah sakit, pihak keluarga dari Amel ini ditanyakan oleh polisi tentang ciri-ciri dari Amel tersebut. Nah, setelah mereka melihat ciri-cirinya sama persis dengan temuan tersebut, dan akhirnya mereka memutuskan untuk melakukan tes DNA. Setelah melakukan tes DNA dan tes DNA-nya akhirnya pun keluar, polisi akhirnya memastikan bahwa temuan tersebut benar adanya atas nama Siti Amelia ataupun Amel, orang yang sempat dilaporkan hilang oleh pihak keluarganya di tanggal 13 April 2025. Pihak keluarga pun menangis histeris setelah mengetahui bahwa temuan tersebut ternyata Amel, anak mereka. Polisi setempat akhirnya langsung bergerak cepat ya mengusut kasus ini agar terungkap, di mana pelaku pada saat itu belum diketahui. Akhirnya polisi langsung menanyakan ataupun menginterogasi orang-orang terdekat Amel, mulai dari keluarganya, teman-temannya, hingga pacarnya, yaitu Mulyana ataupun Yana. Karena memang kabarnya ya orang terakhir bersama Amel itu adalah pacarnya sendiri, yaitu Mulyana ataupun Yana. Nah, pada saat itu, pada saat diinterogasi oleh polisi, Yana ini tidak mengakui apa yang telah ia perbuat. Sampai akhirnya Yana ini tidak bisa mengelak lagi karena temuan polisi di rumahnya ada sebilah gold ya, di mana gold itulah yang digunakan Yana untuk menghabisi pacarnya Amel. Nah, karena bukti sudah ditemukan, Yana ini udah tidak bisa mengelak lagi. Nah, kepada pihak kepolisian, Yana pun akhirnya menceritakan ya kronologi kejadian tersebut sampai akhirnya dia ini nekat menghabisi di area kebun karet di daerahnya. Polisi akhirnya membawa Yana ini ke TKP karena polisi ingin menanyakan Yana kemana ya bagian tuk Amel yang dia buang ya di daerah sungai. Dengan bantuan warga setempat, ya mereka bergotong royong akhirnya menemukan bagian tuk Amel yang lainnya. Dan setelah temuan beberapa tubuh Amel tersebut, akhirnya Amel pun dimakamkan secara layak oleh pihak keluarga. Mulyana pun akhirnya dijerat pasal 338 KUHP pidana tentang dengan ancaman 15 tahun penjara atau maksimalnya hukuman mati. Oke geng, segitu dulu kasus viral yang kita bahas di video kali ini. Semoga kasus ini menjadikan pembelajaran buat kita bersama agar kedepannya kasus-kasus seperti ini itu tidak terjadi lagi di Indonesia. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir.
Buat yang belum subscribe channel gua, silahkan klik tombol subscribe di bawah. Kritik dan saran silahkan tulis di kolom komentar. Kira-kira di video selanjutnya gua bakal bahas kasus apa lagi nih gengs ya. Silahkan aja tulis di kolom komentar. Gua Herdi Yohe, terima kasih, sampai berjumpa di video selanjutnya. See you.